Kalau lebah itu diciptakan untuk mendekati bunga lalu menghasilkan madu dan madu itu memberikan manfaat, mudah-mudahan kita menjadi lebah. Tapi semoga tidak menjadi lalat yang kaya akan kuman gitu ya, yang mendekati kotoran sebagainya. Artinya pikiran dan hati kita mudah-mudahan selalu berpikir yang baik, positif dalam situasi ini. Pandemi ini semoga segera sirna. Selamat datang di Omai Sinau Channel. Sebelum Anda menyaksikan video ini, pastikan Anda sudah subscribe. Setelah itu like and share video ini ke teman-teman yang Anda sayangi. Ratusan tahun yang lalu, sang merah putih yang ada di depan terlarang dikibarkan di negeri ini. Melalui proses panjang, Patih Gajah Mada, ada yang Kartini, seorang wanita, Ki Hajar Dewantoro, Dewi, mencerdaskan kita, anak cucu mereka. Sehingga ini sang merah putih di depan kita. Tak adakah nilainya sang merah putih di hadapan kita? Menulis saja tidak. Siapa yang akan menghargai merah putih kalau bukan kita sebagai anak-anak bangsa? Lautan api, darah mengenai sungai, mereka lalui sebagai bukti cintanya kepada Indonesia. Keluarga bahkan dikorbankan demi sang merah putih bisa berkibar dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini kita di sebuah wadah yang sangat besar, yaitu Indonesia. Bangsa besar, negara besar, punya sejarah mulia dari ratusan ribuan tahun yang lalu. Tapi faktanya, bagaimana Patih Gajah Mada, bagaimana Ibu Kartini, bagaimana Ki Hajar Dewantoro dan para pahlawan kita, Soekarno, Jenderal Sudirman, bertaruh nyawa demi memperjuangkan bagaimana sang merah putih itu bisa berkibar untuk kita anak cucu mereka bisa menikmati hidup di negeri merdeka ini. Tetapi penghargaan kita terhadap perjuangan mereka itu sepertinya kok sehina itu sang merah putih. Itu mungkin ketika bagaimana perilaku mereka saat mulai mendengarkan Indonesia Raya, tapi sepertinya tidak menggugah jiwa. Dan menurut saya itu terbakar rasanya. Ini tidak pantas ini. Sikap dan perilaku seperti itu sungguh tidak layak untuk seorang anak bangsa. Nah, itu mungkin membongkar jiwa itu sehingga bereaksi atau memberikan respon dari dalam, muncul dalam sebuah amarah. Dikatakan itu bukan marah, tetapi itu ada luapan kerinduan kebersamaan, kerinduan kemajuan, kerinduan kejayaan bangsa kita ke depan. Dan respon peserta saya lihat, apakah mereka takut? Saya tidak yakin mereka takut. Karena linangan air mata yang keluar itu karena mungkin merasa ya sama dengan saya. Saya yakin seluruh anak-anak bangsa sekarang merindukan hal yang seperti itu. Tak ada orang yang tidak akan meneteskan air mata, merindukan kejayaan yang pernah dinikmati oleh leluhur kita, nenek moyang kita ratusan ribuan tahun yang lalu. Dan mulai dari menit-menit awal itu saya melihat dan saya yakin memang program kita ini untuk yang kali ini seperti yang mereka bilang, mereka akan menjadi teladan di Jawa Tengah, bahkan bisa ke seluruh Indonesia. Insya Allah itu terwujud itu. Teman-teman sahabat subscriber, sahabat abang-abang yang dipencet itu, jadi kita mengambil pelajaran ya bahwa ternyata
Pak Juan, reaksi yang muncul itu sebagai respon otomatis. Tidak ada rekayasa, karena beliau merasa bahwa sesama anak bangsa perlu meluruskan bagaimana kita menghormati sang saka merah putih. Jadi ini pelajaran buat kita semua bahwa ternyata Indonesia masih ada dan sudah merdeka, dan sang saka merah putih harus berdiri tegak. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang akan memperjuangkan dan meneruskan generasi kepemimpinan nasional. Saya pikir gitu ya. Tenanan banget ya. Gak apa-apa yo. Tenanan gak apa-apa. Karena memang ini agak serius ini. Anda bisa lihat muka saya. Oke. Aduh, luar biasa. Oke. Nah, sekarang ke Kang Reza nih. Ende Reza, gimana? Meskipun beliau acara sempat terjeda, tetapi ini respon ya, bukan dari kami. Respon peserta itu merasakan bahwa ini sebuah dinamika yang bersambung. Jadi sampai klimaks. Sehingga peserta merasa bahwa sambung. Ya, sambung. Meskipun kita tidak janjian gitu. Tidak janjian itu artinya tidak merancang semuanya. Kita berperan sebagai lakon masing-masing, tapi ternyata acaranya bisa klimaks, melanjutkan. Gimana pengalaman Kang Reza nih? Diberi tantangan, kita sudah bikin skenario selama 2 hari, orang masuk bisa dikerjain peserta. Tapi ini luar biasa, nyambung. Gimana pengalamannya melihat respon peserta yang kita tidak memperlihatkan videonya dulu, tahu-tahu ayo silakan masuk, saya hanya mengantar sejenak. Gimana Kang Reza, silakan. Terus membayangkan ibu hamil, itu harus bisa Pak ekspresi. Nggak kelihatan tapi kita harus. Terus diangkat. Lalu ini apa ini Pak? Terus ini apa ini? Kaki itu harus logis Pak, kalau orang Indonesia normalnya sekian. Gak usah untuk Jawa Tengah. Kita siapa tadi? Terus kalau ini apa ini? Ini bisa ya. Untuk yang ini gak usah dijelaskan. Saya pikir sampai ya. Nah ini periksa. Nah, tempat pas perut. Ya. Periksanya cukup di bagian perut. Nggak usah di bagian yang terus suntik. Karena yang disuntik itu yang ini rada miring sithik, cara miring ini. Terus dibuka sithik. Terus nyeleleke sithik bae. Ora usah dibebrek. Kan. Terus kapas. Oke, ya. Barangkali baru di channel kita ini yang mic-nya uncal-uncalan itu. Ya, tapi nggak apa-apa. Bukan tidak profesional, tetapi kita natural apa adanya gitu ya. Apa karena ini korban pandemi? Ya enggak juga. Kita merespon hujan. Iya, iya. Jadi gini, menarik sekali. Tadi saya sebelum respon tentang pengalaman saya tetap masih sangat terpukau dengan ekspresi Bapak Juan Siregar gitu, dengan 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat itu sudah memberikan kesimpulan terhadap tema channel kita ini tadi. Kita udah kayak dibungkam.
Dan saya itu kuliah sudah 5 tahun sarjana teater. Ternyata lebih teater dia. Aktor jadi Miswar yang luar biasa, barangkali luar biasa juga ini. Oke. Mas Ois tadi pertanyaannya apa ya? Oke. Pengalaman tadi toh? Oh ya, saya kira itu karena gini, style kita ini sebenarnya 3 sekawan yang luar biasa. 3 warna, Pak Juan. Dengan warna yang sangat heroik dan memiliki satu kemampuan dalam komunikasi yang membuat kita menjadi tergetar hati kita, gitu, karena ekspresi tatapan mata. Aku mungkin lebih ke relax gitu ya, guyon, fun, tapi ada mengandung nilai-nilai. Lah, Mas Ois ini memadukan dua-duanya. Ya, pengalaman menarik ya, karena memang masa pandemi kemarin, flashback sedikit gitu ya. Masa pandemi memang tadi udah dibilang banyak di rumah ya, tetapi kreativitas tetap jalan ya, karena kita talenta bisa kita gali ya. Dan yang terbersit di dalam pikiran saya ketika di masa pandemi, sebelum pandemi kita aktif dalam dunia ya sharing lah ya. Kalau bicara motivator mungkin levelnya biar orang yang menyebut, tetapi untuk diri kita ini kita sharing. Itu memang menggunakan suatu kalimat dan kata-kata semangat untuk bagaimana merubah mindset, pola pikir kepada peserta. Tapi ketika masa pandemi kemarin jadi merenung akhirnya, Reza, kata-katamu yang sangat motivator itu pembuktiannya ada di masa pandemi ini. Kuat gak dirimu kan gitu? Itu ya. Jadi Pak Juan pernah bilang, pelatihan yang sebenarnya adalah ketika kita real berada dalam kehidupan sehari-hari. Ini menarik. Dan ini tadi ledakan sangat luar biasa Mas Ois. Ketika diberi kesempatan saya ngisi materi, itu seperti betul-betul ibarat bisul itu meledak gitu ya. Meledak diar gitu, dan itu sangat fun, happy, dan saya gembira sekali. Dan saya berdoa mudah-mudahan ini berkelanjutan. Gitu. Dan respon mereka alhamdulillah Mas Ois senang sekali, bagus sekali, mereka natural alamiah dan tidak ada rekayasa, betul-betul tertawa ya lepas, happy lepas, tetapi dibalik tertawa ada nilai-nilai yang bisa masuk di dalam mereka, dan mudah-mudahan nilai-nilai itu memberikan manfaat bagi kehidupan pribadi keluarganya, kehidupan di dalam masyarakatnya, dan pekerjaannya terutama. Begitu kira-kira. Yes. Dari tadi dia bertanya tentang kita, dia sendiri belum pernah menjelaskan pengalaman. Oke. Saya harus menjelaskan sendiri ya. Kebetulan materi saya kalau orang Jawa Barat itu nyebut debus gitu ya. Sebenarnya tidak. Kita ini hanya berlatih bakar sate. Jadi kemarin saya dari Semarang beli areng, saya bakar, terus keluar apinya, lah teman-teman tak ajak jalan ke sana. Ini sebenarnya bukan atraksi, tetapi saya hanya menguji keberanian saya juga, keberanian teman-teman yang berada di sini, bukan untuk uji nyali, kekebalan, bukan, sama sekali. Tidak ada mantra sama sekali. Ya, kita hanya happy, fun. Ya alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik, meskipun teman-teman merasakan ini ada apanya, nggak ada apa-apanya. Teman-teman bisa saksikan bahwa ini hanya sebuah permainan, tapi jangan ditiru ya. Kalau tidak ada profesional itu aja lah. Jangan ditiru karena beresiko, dan itu api begitu besar membakar. Tapi kami bahagia, peserta manut melaksanakan dengan baik, tidak ada yang beralasan apapun, walaupun dalam hati kami itu juga ketar-ketir kalau ada apa-apa ya. Jadi sekali lagi kami bersyukur karena teman-teman dari sejumlah semua peserta termasuk pimpinannya itu mau berjalan di lintasan bara api sepanjang 4 meter ya. Nanti kita lanjutkan, semoga ini direspon positif dan kita berkelanjutan untuk minggu depan, insya Allah. Doakan ya channelnya. Jadi gitu teman-teman, mungkin penutup
dari acara malam hari ini memang kita lagi santai nih. Mungkin ada pesan-pesan mungkin buat generasi atau mungkin teman-teman subscriber yang berada di ujung sana ya di Indonesia Raya. Badai pasti berlalu. Walau kita 6 bulan mentok, tapi ketika kita melihat ada cahaya di depan, prestasi tidak akan pernah terhenti. Indonesia pasti memuncak semua prestasi dari anak-anaknya menebar ke seluruh dunia bahwa kita memang pantas menjadi teladan. Amin. Ini ada pertanyaan ya? Enggak ada. Mungkin yang paling efektif adalah nilai-nilai sedikit saja. Ini pun juga saya mengadopsi dari guru-guru bahwa kalau lebah itu diciptakan untuk mendekati bunga lalu menghasilkan madu dan madu itu memberikan manfaat, mudah-mudahan kita menjadi lebah. Tapi semoga tidak menjadi lalat yang kaya akan kuman gitu ya, yang mendekati kotoran sebagainya. Artinya pikiran dan hati kita mudah-mudahan selalu berpikir yang baik, positif dalam situasi ini. Pandemi ini semoga segera sirna dan kita bisa menjalankan kehidupan yang normal seperti dulu. Saya kira begitu, semoga bermanfaat. Ya itu pesan-pesan saya tadi ya, 2 itu saya ramu. Kita tetap memakai tagline, ini semua adalah hikmah, Universitas Alam Semesta, Fakultas Kehidupan, San Kejadian. Sukses selalu.